Kalau jenengan membacanya sampai wa ana minal muslimin, ora ono riwayat. Ya. Ora ono riwayat. Inilah yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat. Nek terpotong mek separo iku ora ono riwayat. Sebab riwayate sing utuh iku dawa. Salah kesuwen malah. Lalu ini Pak. Jadi maksud dari Ustadz Adi Hidayat itu gitu. Jadi yang tidak ada riwayat sebab baca itu cuma separuh. Dan itu separuh kurang riwayatnya. Riwayatnya komplit. Itu diskon riwayatnya utuh. Oh, sampai ini. Oh, diskon 70%. Jadi ini Pak sekalian. Oleh karena itu, jika kita mau meningkatkan kualitas ibadah kita, ya jangan tanggung-tanggung. Kalau menjenengan konsisten dengan membaca wajah wajian dari Fathur Samawati wal Ardh, ya mesti konsisten panjang. Ya makmumnya sedang alih, kira lali. Itu artinya apa? Jadi harusnya imamnya harus membaca yang ini, soalnya kan ini yang paling panjang. Supaya nanti tidak terjadi salah paham. Begini Pak ya. Nah, ini riwayat hadis, riwayat sahih. Sahih, tapi sepotong orang sahih separuh. Jadi sahih. Begini Pak ya. Rasulullah di dalam memberikan contoh suri tawal dan untuk kita hal-hal terkait dengan doa. Ada doa yang pendek, ada doa yang sedang, ada doa yang panjang. Yang pendek. Kalau dengan yang pendek nanti ada yang pendek. Saya membawa, tapi tidak sebanyak yang diundangkan. Nanti ini saya hanya menggagalkan tentang apa hari ya ini yang namanya macam-macam kita dan semua sampai ada 10 macam doa kita dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Sohi semua. Ini kalau di dalam ranah fikih, inilah yang dinamakan dengan tanawwu fil ibadah. Tanawwu itu artinya keragaman. Tanawwu adalah menunjukkan, memunculkan tanawwu fil amalan. Keragaman dalil, munculkan keragaman amalan. Adanya doa yang pendek, yang tanggung, yang panjang mengakibatkan amalannya berbeda-beda. Tapi kalau kemudian dasarnya sahih, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Monggo. Nih. Ya. Ya ini karena agak banyak nanti saya fotokopi cuma 5 eksemplar Pak ya. Ini pengayaan saja, ya. Jadi kembali pada masalah ini Pak ya. Kalau jenengan kemudian membaca wajah tu wajia lilladzi fatar samawati wal ard. Nah, ini satu dalil Pak. Kalau kemudian ada yang menyebutkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah tuh, ya itu satu dalil. Dengan ini beda dalil. Jadi dua. Ya, saya tunjukkan Pak. Langsung aja ya.
Ntar Pak, ini ya. Macam-macam lah ini ya. Yang saya print out kan itu yang ini Pak. Saya perbesar Pak ya, saya perbesar supaya nanti ya ini nih. Coba ini seperti ini Pak. Ini juga merupakan doa iftitah. Jadi kalau baca ini ingat iftitah apa Pak? Salat apa ini? Allahu Akbar dal jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Iftitah pada salat apa? Tarawih. Salat tarawih iftitahnya ini. Padahal di dalam riwayatnya Pak, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini khusus untuk tarawih. Ya, ini ya. Jadi dari Hudzaifah bahwa satu malam ia pernah sholat bersama Rasulullah, mendengar Rasulullah mengucapkan. Suatu malam itu bisa aja sholat isya, asa itu sholat asya itu makan malam, isya itu sholat malam, imsak dilarang makan. Ya, jadi ini mesti kita pahami bahwa bisa saja kita menggunakan doa iftitah yang paling pendek seperti ini. Atau ini Pak, nah ini Pak, yang sering jenengan baca, yang jenengan gabung dengan wajah tu wajia tadi, ini riwayatnya beda Pak. Ya, coba ini nomor 6 ya Pak ya. Sebentar Pak, saya perbesar. Itu dalil yang nomor 6. Ya, dah. Dari Ibnu Umar ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba seseorang mengucapkan. Jadi ini hadis takrir, amalan seorang sahabat yang dibenarkan Rasulullah. Begitu dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dakwah salat. Pada saat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram dia membaca doa itu. Ini Sahih Muslim Pak ya, Sahih Muslim. Kelanjutan hadis ini saya perbesar. Lantas Rasul bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Maksudnya siapa yang membaca doa iftitah seperti tadi? Seorang sahabat menjawab, saya wahai Nabi. Beliau bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Kata Ibnu Umar yang membawa hadis ini ya, maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah mengucapkan hal itu. Jadi Ibnu Umar kalau iftitah pakai ini pendek. Dan ini Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim. Adapun wajah tu wajia itu di riwayat yang lain. Ya, di riwayat yang lain. Jadi satu riwayat digabung dengan separuh riwayat ini. Dan tidak ada kata ini wajah tu. Kalau menggunakan ini wajah tu, iku donga kanggo nyembelih kurban. Ya. Nah pakai ini Pak. Langsung wajah tu wajhiya lillazi fatar samawati wal ard hanifam dan seterusnya ya. Nah, jangan sampai nanti kemudian kita hanya berhenti pada wa ana minal muslimi. Yang saya blok jenengan buang. Tidak boleh Pak. Makanya Ustadz Adi Hidayat menyebutkan kalau wajah tu wajiyah sampai
wa ana minal muslimin ora ono riwayate. Tapi nek penuh kabeh ngene iki ono. Lha gitu loh, Pak, maksudnya. Ya. Itu ya. Dan Pak, rangkaian keragaman riwayat itu sudah saya print out dan ada 10 ini. Jenengan pakai yang mana nanti terserah. Semuanya coba ya, saya tunjukkan Pak dari awal. Yang pertama ini Pak, Sahih Muslim. Ya, kedua Sahih Bukhari. Yang ketiga Sahih Muslim. Berikutnya yang keempat Sunan An-Nasa'i. Coba kalau jenengan kepengen tahu ya, kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak usah dicek. Sekarang Sunan An-Nasa'i 889. Nasa'i. Ini Pak ya. 889. Hadisnya ini Pak. Ya. Jadi idza ftataha sholata qala subhanaka wahumma wa bihamdika tabarakasmuka dan seterusnya ya. Kita lihat sanadnya Pak. Thariqu riwayat hadis ini adalah seperti ini. Sahih. Ini ada yang merah. Ini kan salah satu dari seorang sahabat Pak. Contoh gini. Ada seseorang yang sanadnya dari Nabi Pak. Nyambung sampai Nabi. Hadis ini Pak marfu. Ya, sebentar. Marfu itu sebentar ya, sebentar. Marfu itu artinya nyambung sampai Nabi. Ya, sanadnya nyambung sampai Nabi. Nah, kemudian ini taruhlah ada seorang sanad yang langsung dari Nabi, tapi kemudian begitu dia mengajarkan, didengarkan banyak orang, salah satu orangnya itu pendusta. Nah ini KB kan ora Pak. Ini makbul, yang hijau ini makbul Pak. Makbul itu diterima. Makanya kesimpulannya di sini bahwa hadis itu bisa dijadikan pegangan hukum, bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Makbul namanya. Jadi kalau ada merah di sini itu artinya kan sejajar ini Pak. Jadi ada orang memberitahukan, kemudian didengarkan banyak orang, salah satu orang itu pendusta. Nah itu ya, tidak menjadikan gugurnya satu hadis. Kita lanjutkan Pak. Begitu pula tadi Pak, An-Nasa'i ini Allahu Akbar dal Jabarut wal Malakut terserah itu juga sahih. Ini 1059. Nasa'i lagi ya, An-Nasa'i. Ini hadisnya Pak. Ya, kita lihat sanadnya. Thariq riwayat hadis ini adalah sahih. Banyak sekali sahih ini kalau kita lihat perkecil. Nah ini, ya. Jadi kotak-kotaknya ini ada ini. Kesimpulannya di sini kesimpulannya Pak. Hadis itu sahih. Nah, jadi pakai yang mana? Gitu aja, tinggal gitu aja, ya. Dari sekian banyak contoh, pilih yang mana. Nah, yang ini Sahih Muslim. Berikut nomor 7 Sunan An-Nasa'i lagi. Ke-8 Sahih Muslim. Ke-9 Sahih Muslim. Ke-10 Sahih Bukhari. Jadi yang jenengan bawa nanti itu adalah keragaman dari sekian banyak doa-doa iftitah, jenengan pilih. Tetapi saya pesan jangan dipotong. Ya. Kalau memang jenengan pilih yang ke-10, resikonya panjang. Ya. Kalau jenengan pilih yang tanggung ini doa sholat malam Pak, tahajud. Kalau saya tahajud pakai yang nomor 8 ini. Jadi ini juga harus diteliti dari makhraj hurufnya ya. Allahumma robbat Jabraila wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaib was syahadah anta taqumu baina ibadika fi ma kanu fi yatalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasa'u ila siratal mustaqim.
Ini adalah iftitah untuk sholat tahajud. Ya. Jadi nanti jenengan boleh pilih yang mana. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini semakin kaya hasanah doa iftitah kita. Ya. Hanya saya berpesan, jangan sampai kemudian kita membacanya itu sepotong-sepotong. Ya. Jadi kalau dengan resikonya memakai yang wajah tuh resikonya panjang. Kalau Allahu Akbar kabiro pendek. Allahu Akbar kabiro dan wajah tuh itu dua dalil yang berbeda. Nah, dengan gabung. Penggabungan hadis itu Pak, bila terjadi kontradiksi. Penggabungan itu dalam kaidah manhaj, ya manhaj dalam tarjih itu adalah namanya apa? Al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Jadi dikompromikan dua dalil yang berbeda tadi. Itu untuk hukum. Kalau doa ada, tidak ada doa yang kemudian diracik sendiri, tidak ada. Ambil sepotong sini, jadilah doa baru. Itu tidak ada itu. Ya. Makanya harus hati-hati, Pak, ya, harus hati-hati. Kita lanjutkan, Pak. Kemudian setelah Al-Fatihah, setelah membaca iftitah, kita diinstruksikan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Sebab dalil umum dari firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu tetap berlaku. Setiap membaca Al-Qur'an di luar sholat ataupun di dalam sholat mesti membaca ta'awudz. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya saja perbedaan ulama menyebutkan apakah ta'awudznya itu pada rakaat pertama saja, rakaat kedua tidak pakai. Nah, itu perbedaan pendapat. Tetapi yang jelas pada saat rakaat pertama semua mazhab, mayoritas ulama mutlak menyebutkan ta'awudz dibaca. Setelah ta'awudz, nah nanti ada lagi Pak, ya ini. Jadi dalilnya ini dalil umum. Firman Allah yang menyebutkan tentang perlunya kita berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Berikutnya membaca basmalah. Jenengan mesti hati-hati memahami ini Pak ya. Membaca basmalah pada saat kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, basmalah itu dibaca Pak. Perbedaan pendapat hanya pada sir atau jahar. Kula ulangi malih ben boten salah paham. Basmalah itu diwaca. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat, bacaan itu pelan atau keras. Nah itu perbedaan pendapatnya. Tapi diwaca, tetap dibaca. Jadi Anas bin Malik menyatakan, "Sholaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Anas bin Malik seorang sahabat menyebutkan, saya sholat di belakang Rasulullah, saya pun sholat di belakang Abu Bakar. Maksudnya begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi imam, saya sholat di belakang Abu Bakar yang saat jadi imam. Abu Bakar wafat, Umar yang menjadi khalifah ngimami, saya pun sholat di belakang Umar. Umar wafat, ganti Utsman. Utsman mengimami, saya pun sholat di belakang Utsman. Mereka tidak mengeraskan, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata-kata tidak mengeraskan itu bukan kemudian tidak membaca, tetap membaca, tapi sir, ya sir.
Nah ini kita tidak bisa menafikan adanya dalil seperti ini. Jangan kemudian menjadi orang yang keras kepala, sebab ada gini Pak, jamaah. Begitu selesai sholat berjamaah, imamnya membaca sir kan, dia tidak dengar, membaca sir. Sir itu artinya rahasia. Nah, dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, makmum ini sholat lagi. Ditanya temannya, lapo kok sama sholat mana? Ora sah. Sebab imame ramoco bismillah, al-fatihah ganjil, ora genep gotang. Wah, imamnya merampok ayat, macam-macam lah kata-katanya. Padahal dalam hadis yang sahih ini jelas tetap membaca itu tetap Pak, tapi sir. Udah habis Pak ya, bentar. Satu lagi Pak. Nu'aim al-Mujmir berkata, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah, faqara'a bi bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladhdallin faqala amin. Faqala an-nasu amin." Ini Pak, isnadnya didhaifkan oleh Albani. Memang ada seorang sanad yang didhaifkan oleh para ahli hadis. Saya sholat di belakang Abu Hurairah, maka ia membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca induk Quran yaitu Al-Fatihah, sehingga tatkala sampai pada waladhdallin beliau membaca amin, dan orang-orang pun bersama-sama membaca amin. Tapi isnadnya ini didhaifkan oleh Albani. Nah, Bapak sekalian, sudah menjadi kaidah di dalam ilmu hadis. Ini penting Pak ya, ini penting ini. Sudah menjadi kaidah dalam ilmu hadis. Tidak ada Pak hadis dhaif kemudian dibuang dari kitab-kitab hadis. Tidak. Jadi yang perlu kita pahami itu, kecuali hadis itu hadis maudhu, hadis palsu, itu baru dihilangkan. Selama ada sanad, walaupun mungkin dia lemah hafalan, walaupun bisa jadi ada sanad yang masih kecil, jadi yang menyampaikan anak kecil, ya, dan kemudian bertentangan dengan sanad dari seorang sahabat besar. Dalam cara mengambil hukum dari hadis Pak, sanad-sanad dari sahabat besar mengalahkan sanad-sanad dari sahabat kecil. Jadi kalau ada sahabat yang tidak populer, jadi orang kebanyakan lah. Coba sekarang gini Pak ya, Nabi Muhammad pada saat haji wada, di dalam tarikh Islam disebutkan 100.000 jamaah haji. Orang yang haji bersama Rasul pada saat haji wada 100.000. Semua ahli hadis menyebutkan 100.000 itu semuanya sahabat. Dikatakan sahabat sebab pernah berjumpa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, walaupun mungkin dia tidak populer. Nah, kan gitu ya. Tapi ada sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sahabat besar. Ono sahabat kecil, artinya sahabat yang tidak populer, membawa berita dari Nabi, bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh sahabat-sahabat besar. Maka berita yang dibawa oleh sahabat kecil dikalahkan dengan berita yang dibawakan oleh sahabat-sahabat besar. Itu kaidah di dalam memahami hadis jika terjadi ta'arud, pertentangan hadis. Walaupun begitu, berita dari sahabat kecil ini tidak akan pernah dibuang dari kitab-kitab hadis. Tidak Pak. Nah, makanya nanti perdebatan pendapat yang luar biasa banyaknya bagaimana mengamalkan hadis dhaif itu. Sekian banyak pendapat.
saya mengambil jalan tengah, dan itu merupakan hal yang sudah lumrah diambil oleh fuqaha, ahli-ahli hukum Islam. Jika hadis terkait dengan hukum, maka harus sahih, tidak boleh yang dhaif. Tapi kalau hadis itu isinya doa, maka boleh diamalkan. Jangankan hadis dhaif yang ada sanadnya, Pak. Kita merangkai doa sendiri, kita ucapkan setelah habis sholat, itu pun diperbolehkan. Oleh karena itu, balik pada tadi, jika terjadi perbedaan pendapat, yang satu hadisnya sahih, yang satu lemah, walaupun lemah tidak akan pernah dihilangkan dari kitab-kitab hadis. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, insya Allah nanti kalau sudah bab berdiri selesai, kita adakan ruang tanya jawab. Ya, ini kan belum selesai berdiri, ya. Belum tentang yang lain-lain, ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.